92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami temani Anda pendengar dalam Palembang Menyapa. Untuk hari ini ya, di hari Kamis 11 Desember 2025, saya Esi bersama rekan Bunga akan menemani Anda hingga lebih kurang 1 jam ke depan. Dan tentunya Palembang Menyapa ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Langsung saja ikutan bergabung via kolom live chat yang kami tampilkan. Ya pendengar, Sumatera Selatan provinsi yang punya banyak sumber energi seperti air, matahari dan juga angin yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang bersih dan juga ramah lingkungan, di mana dengan energi terbarukan tentunya kita juga bisa menjaga alam sekaligus juga memenuhi berbagai kebutuhan bagi masyarakat ya. Nah, tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dalam Palembang Menyapa ini mengenai potensi energi baru terbarukan atau EBT Sumatera Selatan. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Ini langsung saja kami perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Brilian Faisal SPI MSI, Fungsional Perencanaan Ahli Madya Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Faisal atau apa nih saya panggilnya? Pak Faisal aja. Pak Faisal ya. Pak Faisal boleh sedikit mendekat ke mikrofon biar lebih jelas suaranya ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya juga ada Bapak Boni Bangun SMSI. Ini merupakan expert transisi energi dan juga perubahan iklim Hutan Kita Institute ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Boni. Selamat pagi. Oke, Pak Boni juga boleh nanti lebih mendekat ke mikrofon ya. Baik pendengar, tentunya kembali lagi saya sampaikan Anda yang ingin ikut bergabung boleh langsung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, sebelumnya kita boleh ke Pak Faisal terlebih dahulu ya, Pak Faisal ya. Ini berbicara mengenai energi baru terbarukan di Sumatera Selatan. Potensinya seperti apa nih Pak Faisal? Baik, terima kasih Mbak. Oke, lebih mendekat ke mikrofon Bapak. Baik. Dengar suara saya? Mm-hmm. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kalau bicara potensi seperti Mbak tanyakan tadi, di dalam dokumen perencanaan kita sudah tertuang bahwa potensinya itu sekitar 21.000 megawatt, yang dimana sampai saat ini baru termanfaatkan sekitar 4,8% atau sekitar 1009,28 megawatt. Itu terdiri dari panas bumi, air ini mikro dan makro hidro, lalu bioenergi dan tenaga surya atau solar seperti itu Mbak. Jadi saya tekankan di sini memang potensi kita banyak tapi masih sedikit dimanfaatkan karena pertama dipengaruhi oleh kewenangan pemerintah, lalu keterbatasan anggaran seperti itu. Mungkin itu yang terkait potensi Mbak. Oke, ini sebagai informasi tentunya ke pendengar kita ya Pak Faisal, kalau boleh dijelaskan bentuk-bentuk energi baru terbarukan ini seperti apa? Seperti yang Mbak sebut tadi di awal pembicaraan, ada panas bumi, lalu bioenergi ini ada terdiri dari dua, biogas dan biomass, lalu air dan matahari seperti itu. Nah di kita potensinya itu yang sudah dimanfaatkan untuk panas bumi sendiri baru 146 megawatt. Untuk matahari itu sedikit baru 8,8 megawatt. Untuk bioenergi, nah ini yang terbesar sebenarnya karena kita di sini di Sumatera Selatan, Mas Boni mungkin juga lebih tahu, banyak perusahaan sawit itu sekitar 800 megawatt yang sudah dimanfaatkan. Jadi artinya Sumatera Selatan ini potensinya terbesar dari biomass dan biogas tadi Mbak, seperti itu, atau yang biasa disebut bioenergi. Mungkin itu. Oke, baik.
Untuk pendengar kita undang kembali tentunya peran sertanya bisa langsung melalui line telepon kami ya di 0711 369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA ya di 082179279090. Kami bersama dengan narasumber kami ada Bapak Brilian Faisal SPC MSI, ini merupakan fungsional perencanaan ahli Madya Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Bapak Boni Bangun SC MSI. Baik, ini kita ke Pak Boni ya sekarang ini mengenai tentunya dari apa yang sudah disampaikan Pak Faisal juga ya, dengan jumlah potensi yang disampaikan. Kalau dari Hutan Kita Institute melihatnya untuk hutan khususnya ya seperti apa nih? Baik, terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Temanya cukup menarik terkait tentang potensi EBT yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang disampaikan dari senior saya ini, Bapak Brial atau Pak Faisal, terkait tentang potensi yang ada di Sumsel. Sumsel itu kaya terhadap potensi EBT, energi baru dan terbarukan. Cuman sebelum ke sana, yang kita patut garis bawahi bahwa transisi energi itu harus berbasis berkeadilan dan berkelanjutan di sektor lingkungan dan bagi masyarakat. Jangan sampai misalnya kita berbicara EBT kita menyampingkan kedua hal tersebut. Misalnya kita kasih contoh, Haki sejak 2017 sebelum ada isu transisi energi, kita telah mendukung beberapa desa yang ada di Semende, Kabupaten Muara Enim, dalam pemanfaatan EBT melalui mikrohidro yang kapasitasnya tidak terlalu besar karena kita dibatasi undang-undang terkait kelistrikan. Jadi di bawah 10.000 watt itu boleh didirikan oleh masyarakat. Jadi kita dirikan di sana ada 5.000 watt waktu itu menggunakan mikrohidro, memanfaatkan aliran air, sehingga masyarakat yang dulu belum teraliran listrik di 2017 ya Bu ya, itu belum teraliran listrik karena infrastruktur, sehingga ada 20 kakak di sana, mereka bisa menikmati listrik untuk menjaga kebun kopi atau meningkatkan produksi kopinya. Nah, itu ada di Desa Cahaya Alam, kemudian ada di Batu Pika Tanjung Agung, kemudian ada di Segamit, kemudian ada di Desa Mula Ulu Kabupaten Lahat, dan kemudian kami melihat juga potensi tentang pembangkit berbasiskan masyarakat itu dari PLTS atau solar panel seperti itu. Kita telah mencoba mereplikasinya di objek wisata ekowisata di Kampung 4 di Pagar Alam, ada namanya Kibu 94. Nah, di sana satu-satunya ekowisata yang menggunakan PLTS yang memang didesain khusus untuk daerah perbundungan sehingga bisa menerima intensitas mataharinya yang lebih kecil. Dan kita juga memberikan edukasi kepada dua kampus di Sumatera Selatan seperti di Universitas Sumatera Selatan dan Universitas Musi Caritas. Kita bantu PLTS 2000 watt untuk menjadi bahan pembelajaran mereka, sehingga mahasiswa tahu ada potensi energi terbarukan yang kapasitasnya tidak besar dan bisa diproduksi atau diadaptasi oleh masyarakat. Sehingga yang kami ingin sampaikan, masyarakat bisa mendukung proses transisi energi yang hari ini dicanangkan oleh pemerintah nasional maupun provinsi. Sehingga wujud transisi energi yang adil dan berkelanjutan itu cukup baik bisa dijalankan jika seiring dengan bersama masyarakat. Misalnya kita potensi ada limbah pertanian dan limbah perkebunan seperti yang disampaikan Pak Faisal tadi. Perkebunan sawit kita cukup luas, cuma belum menyisir perkebunan rakyat. Nah, ini juga jadi catatan kami sehingga dampak dari transisi energi dan EBT ini bisa berdampak ke masyarakat. Kita juga mencoba sekarang baru tanggal 4 kemarin kita launching hasil riset potensi energi dari sampah bersama Universitas Musi Caritas. Kita menghitung potensi sampah bisa menjadi listrik di Kota Palembang itu ada di 5 megawatt. Dan kita di tahun 2026 ingin mencoba membuat sebuah inovasi pembangkit energi sampah di Kota Palembang untuk percontohan. Nanti rencananya demplotnya ada di Talambututu.
Jadi kita memberi contoh bahwa sampah itu bisa kita kendalikan dan bisa menjadi energi ke depannya. Mungkin itu sedikit bayangan yang hari ini EBT yang telah kami bersama Utang Kita Institute dan masyarakat dan akademisi untuk mendorong transisi energi melalui EBT yang berbasiskan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Begitu. Oke. Nah, ini kita ke Pak Faisal kembali ya, Pak Faisal. Ini kalau berbicara mengenai peta EBT di Sumatera Selatan ini di daerah mana saja nih? Oh, baik Mbak, pertanyaannya bagus ini. Sebenarnya kalau EBT ini semua kabupaten kota punya potensinya Mbak. Namun demikian kita mesti tadi seperti yang dikatakan Mas Boni tadi, kalau perkotaan itu seperti Patok Palembang, Mas Boni, ya itu memang sampah. Jadi memang sudah ada regulasinya dari Kementerian SDM. Cuman itu tadi syaratnya kalau untuk pembangkit sampah di perkotaan itu harus 1.000 ton Ya, 1.000 per hari ton per seperti hari itu. sampahnya. Nah kebetulan di kita sudah ada di Keramasan itu 17 megawatt seperti itu ya, sudah ada pemenangnya, pemegang izinnya seperti itu, dan itu kan sudah tercantum di dalam RUPTL PLN seperti itu. Itu untuk yang sampah. Untuk panas bumi ini tersebar juga Mbak di Muara Enim, itu kan ada WKP-nya di Pagar Alam, Batu Raja dan Oku Selatan seperti itu. Untuk daerah-daerah lainnya, Oku Selatan juga ada panas bumi, lalu juga nanti ada rencana ketika Bendungan 3 di Haji sudah berjalan. Namun demikian itu masih indikatif Mas Boni, karena di dalam dokumen RUPTL ini 2025 sampai dengan 2034 itu diharapkan ada tambahan kapasitas sebesar 1.055 megawatt lagi. Artinya sampai 2034 saja nanti hanya bertambah 10% seperti itu. Agak apa ya? Pemanfaatan EBT kita memang lambat ininya progresnya, namun yang sudah kita lakukan ini ya itu tadi Mbak. Pertama, kewenangan kabupaten kota itu tidak ada lagi terkait pengelolaan EBT, terkait pembangunan, dan itu juga dilimpahkan ke provinsi. Provinsi juga ada keterbatasan dalam penyediaan anggaran, karena sebagai informasi di tahun 2026 mungkin dan tahun seterusnya di RPJMD 2025-2029 Pak Gubernur ini kita itu dikurangi Mas Boni dana transfernya. Jadi sedikit terhambat. Jadi diharapkan seperti aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Haki dan teman-teman lain itu sangat membantu seperti itu. Artinya tidak melulu seolah-olah itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya tanggung jawab bersama seperti yang kita lakukan tempo hari Mas Boni terkait forum komunikasi daerah, dan itu terdiri dari pentahelik seperti itu ya, pemerintah, kawan-kawan akademisi, NGO juga seperti itu, lalu jurnalistik, ada 5 ya seperti itu ya. Nah itu termasuk kawan-kawan di Haki juga mensupport. Itu kami sangat berterima kasih, apalagi ada rencana bikin demplot ya seperti itu ya. Ya, yang penting jangan lupa Pak izinnya Pak, yang itu nanti takut ilegal dengan pemerintah setempat seperti itu. Baik. Mungkin demikian Pak. Pak Faisal juga Pak Boni, kita ke penelpon dulu ya, ini sudah tersambung, kita coba. Baik. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, siapa Mbak Esi ya? Halo? Halo Mbak. Ya, silakan Bapak, dengan Bapak. Dari Batu Rajanya Pak ya. Kita ini banyak pembung energi, banyak main batu bara, ada di Moba itu kan, ada di mana-mana. Kalau saya boleh tahu Pak, ya, apakah yang diusahakan oleh BUMN apa di tambang-tambang itu apa ada bagian ke Sumatera Selatan ini? Berapa persen Pak? Kalau kita per kabupaten itu kan, uang itu digunakan untuk apa? Apakah ada kembali penerimaan negara itu berapa Pak? Berapa persen? Itu aja ketambahan sekitarnya. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Mungkin langsung boleh ditanggapi. Ya, Pak terima Faisal. kasih Bapak. Siapa namanya tadi nggak disebutkan, dari Batu Raja seperti Kiwa itu ya, biasanya terkait share penerimaan negara bukan pajak seperti itu ya.
Jadi sesuai Undang-Undang HKPD yang terbaru Pak, Undang-Undang 1 tahun 2022, memang secara tidak langsung bagi hasil energi ini yang terdiri dari migas, batu bara, dan panas bumi itu sudah diatur Pak. Jadi untuk migas itu provinsi penghasil, ini provinsi Pak ya, provinsi penghasil itu sekitar 15%, pemerintah pusat 85%. Untuk batu bara itu agak besar, sama seperti panas bumi, itu sekitar 84% untuk pemerintah, bukan pemerintah ya, provinsi penghasil. Lalu nanti dari 84 ini dibagi lagi di tiap kabupaten kota, walaupun kota atau daerah tersebut tidak memiliki batu bara. Artinya seperti yang disampaikan Pak Boni tadi, ada sifat berkeadilannya, walaupun daerah penghasil itu besar, tapi dia harus share juga ke. Nah, untuk tahun 2026, alhamdulillah agak menurun Pak, dana bagi hasil ini Pak, sekitar 35%. Artinya mempengaruhi struktur belanja untuk kabupaten kota. Saya kasih contoh, kemarin itu ada diskusi dengan Bappenas Mbak. Jadi Kabupaten Mubah, Lahat dan Muara Enim itu agak kebingungan ya, karena dana transfer yang dari pusat ke daerah itu menurun. Tapi harapannya adalah dengan mengenjot PAD sesuai sektor unggulan yang ada di kabupaten kota. Mungkin itu bisa kami tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal. Nah, ini untuk pendengar yang ingin bergabung, kami masih tunggu atensinya ya. Bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tadi sebelum menerima penelpon ya, Pak Faisal tadi sempat menyampaikan kalau ada masalah wewenang dan juga anggaran ya. Nah, ini mungkin boleh disampaikan juga untuk pendengar. Ini masalahnya di mana nih, EBT belum bisa termanfaatkan karena baru 4% saja, seperti itu ya Pak ya? Betul Mbak, jadi secara angkanya itu 4,8%. Memang kewenangan tadi seperti yang Mbak sampaikan tadi, yang saya sebutkan di awal. Jadi semenjak Undang-Undang 23 tahun 2014, kewenangan kabupaten kota itu tidak lagi memiliki kewajiban untuk membangun PLTMH di daerahnya, PLTMH, PLTA, lalu PLTS. Nah, itu dikembalikan ke provinsi. Untuk panas bumi itu semuanya diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, itu yang menjadi kendala kita. Artinya sebenarnya kalau bicara NKRI sebenarnya diurus pusat saja sih, nggak masalah seperti itu ya. Yang penting bermanfaat bagi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi semenjak peraturan itu terbit, provinsi juga memiliki keterbatasan anggaran seperti itu. Karena selain EBT tadi, juga kita harus mengakomodir daerah-daerah yang listriknya belum tersambung Mbak, seperti itu. Nah, itu juga membutuhkan anggaran besar. Jadi terkait kewenangan, itu tentunya mempengaruhi keleluasaan dalam anggaran pembangunan seperti itu. Nah, harapannya pusat ini dia mengharapkan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh wilayah Sumatera Selatan ini berkontribusi seperti itu Pak Boni. Jadi jadi tanggung jawab bersama. Artinya jangan pemerintah saja yang melakukan itu, tapi juga dibantu dengan elemen masyarakat dan perusahaan seperti itu. Karena pada dasarnya tujuan pembangunan berkelanjutan itu kan untuk masyarakat ya. Nah, kita sendiri itu energi itu kan sebenarnya ada dua ya, untuk listrik dan bahan bakar. Kalau bahan bakar migas itu sudah kewenangan Pertamina dan pemerintah pusat tentunya. Nah, kita kewenangannya ada di yang untuk listrik tadi Mbak, terutama untuk daerah yang terpencil, terluar, dan daerah pesisir seperti itu. Demikian ini. Oke, ke Mbak Moni nih, kalau teman-teman di Hakim melihatnya seperti apa nih, mengapa EBT di Sumatera Selatan ini
masih belum termanfaatkan seperti itu ya? Baik, terima kasih. Eh, Sebenarnya bukan di Sumatera Selatan saja, sebenarnya hampir di seluruh Indonesia pembangunan EBT itu atau kita sebut transisi energi itu berjalannya lambat seperti itu. Di satu sisi misalnya kita lihat di RPTL PLN misalnya, di Sumsel saja pembangunan PLTU masih jalan. Di tahun 2026 ini 2026 atau 2025 itu ada 2 PLTU yang katanya mau COD di Provinsi Sumatera Selatan. PLTU Sumsel 1, kemudian PLTU Subaksel 1 kalau nggak salah Pak Faisal ya. Dan kita juga memiliki PLTU yang 10 terbesar di Asia, di PLTU Sumsel 8 di Kabupaten Muara Enim dengan surplus energi hampir 1000 megawatt untuk Provinsi Sumatera Selatan. Jika misalnya Pak Faisal tadi menyampaikan pemanfaatan EBT kita sudah di 4% misalnya, pemerintah juga belum berani untuk mempensiunkan PLTU yang sudah tua di Provinsi Sumatera Selatan. Misalnya PLTU milik PLN, PLTU Bukit Asam yang sudah beroperasi 1986 kalau tidak salah. Seharusnya kalau 4% yang EBT hari ini telah terpasang dengan bor energi 24,14% kalau tidak salah kalau data SDM, seharusnya kita sudah mulai mempensiunkan seperti itu. Cuman mungkin pemerintah berpikir nilai investasi ya, ketika menutup sebuah PLTU berapa nilai investasi yang akan hilang atau berapa banyak nanti pekerja yang akan kehilangan pekerjaan seperti itu. Sehingga memang pertimbangan di investasi dan politik will itu menjadi salah satu faktor utama kalau menurut kami dari koalisi masyarakat sipil. Bukan masalah anggaran sebenarnya. Kalau anggaran kan sebenarnya kalau negara ingin percepatan, negara bisa menganggarkannya seperti itu. Nah, ini berbicara tentang investasi dan nilai politik sebenarnya. Ketika dua hal itu bisa berjalan dengan baik, dengan misalnya potensi yang ada di Sumatera Selatan hari ini, kita berada di ring of fire sehingga punya potensi panas bumi yang cukup baik. Kemudian kita berada di jajaran Bukit Barisan sehingga kita punya potensi sumber air dari sungai maupun dari air terjun misalnya. Kemudian kita punya sektor pertanian dan perkebunan misalnya. Kita punya 2 kabupaten penghasil beras untuk lumbung pangan kita di Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Banyuasin. Jika kemarin kita hitung, jika pemanfaatan limbah sekam padi yang ada di Oku Timur itu, Sumsel bisa mendapatkan 25 megawatt dari limbah pertanian sawah yang ada di 2 kabupaten itu, dengan catatan menjadikan itu sebagai bracket ataupun pellet sehingga menjadi biomasa seperti itu Pak Faisal ya. Oke, jadi ini artinya EBT juga akan berdampak sosial ya penggunaannya ya. Sehingga misalnya ada 2 sisi yang mungkin yang jadi bahan pertimbangan pemerintah kalau kami lihat. Ketika sektor batu bara mulai berkurang, ada 2 kabupaten atau 3 kabupaten terdampak misalnya kayak Kabupaten Lahat, Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah mulai saat ini. Misalnya kami catat di 2023 kemarin kami melihat Kabupaten Lahat dapat 1,3 T untuk DBH dana bagi hasil dari sektor batubara royaltinya. Jika itu mulai transisi artinya kan harus ada skema yang menggantikan nilai DBH-nya. Mungkin itu menjadi pertimbangan kenapa EBT kita cukup lambat. Begitu kira-kira Ibu. Ya, ini kalau teman-teman di Haki sendiri melihatnya mungkin sebagai informasi juga gambaran kepada pendengar kita ya, dampak sosial yang ada gitu ya, seperti itu apa saja nih? Baik, sebenarnya kalau kita berbicara dampak sosial, kesehatan dan lingkungan, maka kita harus menggarisbawahnya adil dan berkelanjutan tadi. Ketika kita berbicara mulai pengurangan energi fosil, artinya ada kelompok masyarakat yang hari ini memiliki nilai ekonomis atau multiplier effect kalau kita bilang. Ketika tambang batu bara tutup, mereka akan kehilangan pekerjaan. Ini bukan ke pekerjanya ya. Multiplier effect-nya adalah masyarakat yang hari ini misalnya dia berjualan minuman, penginapan, laundry. Nah, kemudian ketika energi fosil atau sektor batu bara berkurang, mereka akan kehilangan sebuah mata pencarian. Nah, kalau dia sektor pekerja tambang, mereka sudah punya skill. Atau misalnya supir lah, dia punya SIM.
Ketika tambangnya tutup di Sumsel, dia bisa cari tambang-tambang lain dengan lisensi yang dia punya. Kemudian kalau kita berbicara tentang transisi energi, EBT misalnya, kalau dia berbasisnya adalah berbasis investasi, yang hari ini adalah padat modal bukan padat karya, sehingga itu tidak menarik di masyarakat. Misalnya saya kasih contoh, kalau kita mau ngambil di sektor biomasa yang kata Pak Faisal tadi dari sektor pertanian dan perkebunan, kalau misalnya limbah sekam padi atau limbah sawit masyarakat itu memiliki nilai ekonomis, sehingga masyarakat memiliki nilai tambah, sehingga dia bisa membantu percepatan. Misalnya masyarakat di Koko Timur dan Banyu Asin hanya boleh menjual beras, gabahnya itu atau sekamnya dia harus jual ke koperasi atau BUMD, nanti akan diproduksi menjadi pelet misalnya, sehingga menjadi bahan baku sebagai biomasa. Kemudian pemerintah daerah atau melalui pemerintah daerah mengusulkan kita bangun nih sebuah pembangkit energi biomasa, kami punya bahan baku. Itu berbasisnya adil dan berkelanjutan dan berbasis potensi kewilayahan. Yang jika kita tidak berbicara itu, sama aja kita berbicara tentang sebuah investasi padat modal bukan padat karya. Berapa banyak nanti hutan yang akan hilang atau sumber daya alam yang akan hilang. Misalnya kalau kita berbicara PLTS, kalau PLTS-nya adalah bukan PLTS atap, misalnya dia kayak PLTS yang membutuhkan lahan yang besar seperti yang di Jakabaring misalnya, yang 2 megawatt itu. Nah, kita harus misalnya butuh 5 megawatt, berapa banyak hutan yang harus dibabat misalnya kalau butuh lahan misalnya, atau berapa kali berapa danau di Ranau itu bisa disekat seperti itu. Kalau misalnya kita contoh menggunakan PLTS atap misalnya, Haki pernah riset di 2024 dua kecamatan di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sungai Lilin dan Banyu Lincir itu punya intensitas matahari yang cukup tinggi di 7-8 jam per hari. Jika untuk kebutuhan PLTS atau solar panel dia cukup baik. Misalnya kita ilustrasikan, setiap rumah itu pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, setiap rumah dipasangi panel surya. Kami pernah coba untuk 3000 watt itu kita cuma butuh 4 meter kali 1,5 meter untuk panelnya saja. Nanti tinggal mekanisme bagaimana aliran listrik yang didapat disimpan di baterai misalnya. Jika misalnya ada 1000 rumah yang ada di 2 kecamatan itu dikali 3000 misalnya, itu sudah dapat berapa watt yang bisa yang dihasilkan. Kemudian bagaimana penyimpanan itu teknis dari PLN misalnya. Nah, skemanya subsidi, misalnya hari ini kita masyarakat di 1.300 per kWh misalnya, yang rumahnya dipasang PLTS rooftop atau PLTS atap, dia dapat subsidi misalnya 1.000 misalnya. Itu kan lebih berdampak ke masyarakat, dan kita tidak butuh misalnya membabat hutan untuk menjadikan atau mesekat danau yang menjadi biota atau keberlangsungan sumber daya alam seperti itu. Itu yang hari ini yang kami lihat Haki melihat pemerintah belum melihat masyarakat sebagai mitra yang harus terdampak langsung seperti itu. Begitu kira-kira Ibu. Oke, baik ke Pak Faisal nih Pak. Faisal, kalau melihat gitu ya, keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri khususnya untuk mencanangkan EBT ini, ada aturan wewenang antara pusat dan juga provinsi daerah, Bapak melihatnya seperti apa nih? Baik Mbak, jadi memang betul seperti yang Mas Boni sampaikan tadi. Jadi untuk Sumatera Selatan sendiri, untuk yang EBT ini sebenarnya sudah jauh dilakukan, tapi sifatnya sporadis ya. PLTS-nya itu PLTS tersebar seperti itu. Memang itu kapasitasnya kecil, 15 kWp Mas Boni, dan itu juga efektivitasnya juga belum dievaluasi sampai sekarang, karena tempo hari itu di tahun 2009 dan 2010 itu kan arahan nasional, jadi untuk seluruh daerah yang terpencil dan yang memang tidak terjangkau oleh listrik PLN dibantu dengan PLTS tersebar. Namun demikian, Bapak kita jeda sebentar, maaf ya, kita sapa terlebih dahulu pendengar kita. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Lilis Suryani dari Prabu Mulih. Mbak Lilis di Prabu Mulih ya. Silakan pertanyaannya Mbak Lilis. Iya, Bapak, terkait energi solar ini ya Pak,
Kami sebenarnya mau menggunakan energi solar ini ya Pak. Karena jujur aja selain murah, soalnya kan solar ini juga mendukung lingkungan bersih nih. Tapi kenapa ya Pak pemasangan panel solar ini relatif mahal gitu Pak? Oke, itu saja pertanyaannya Mbak Lilis. Iya itu aja Mbak. Terima kasih Mbak Lilis. Oke, selamat pagi. Ya, silakan. Mungkin Pak Faisal boleh langsung Baik, ditanggapi. ini pertanyaan klasik sebenarnya Mbak ya. Memang secara teknologi Indonesia itu belum memiliki pabrik ininya, pendukungnya seperti itu. Memang mahal, namun demikian untuk jangka panjang ini kalau permen SDM nomor 2 nggak ada nih Mas Boni, karena kan dibatasin juga oleh PLN. Jadi pada dasarnya panel surya ini untuk yang rooftop seperti Mas Boni bilang tadi itu pertama untuk menghemat biaya penggunaan listrik, Mbak. Kan kita selalu bicara hemat energi, padahal yang sebenarnya itu hemat uang seperti itu. Karena untuk pengeluaran energi cukup besar. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Lilis tadi dari Prabu, memang biaya mahal Mbak untuk sampai sekarang. Makanya dengan ada beberapa kawasan di Indonesia seperti di Morowali seperti itu ya, yang ada nikel, jadi untuk bahan baterai. Lalu yang dari daerah Rembang kemarin walaupun banyak kasus lingkungannya, nah itu untuk pabrik silika. Silika ini bahan dasar untuk membuat solar panel seperti itu Mbak Lilis. Makanya seperti yang Mas Bodi tadi bilang, transisi energi ini dia transisi artinya perlahan. Kita mau ngebut atau mau lambat itu tergantung pemerintahnya dan political will tadi seperti itu. Karena tiap daerah ini itu tadi Mas Boni masih mengandalkan dana transfer dari pusat sebesar 23%. Artinya ini masih bergantung dari dana bagi hasil yang batu bara tadi dan migas tadi seperti itu. Jadi itu jawabannya, Mbak. Baik, Pak Faisal mungkin boleh dilanjutkan tadi ya mengenai keseriusan pemerintah Sumatera Selatan sendiri di tengah aturan wewenang dan juga dari pusat dan juga daerah provinsi seperti apa nih? Baik, saya lanjutkan tadi. Jadi sebelum tahun 2015 Undang-Undang 23 itu terbit, pemerintah Sumatera Selatan melalui Dinas Pertambangan dan Energi waktu itu sudah membangun PLTMH di beberapa kabupaten, terutama yang tidak bisa dijangkau oleh PLN pada saat itu, Mbak. Jadi jaringan PLN tidak bisa sampai di daerah pesisir dan daerah yang pegunungan lah ya, berbukit seperti itu. Nah, juga dibantu oleh kabupaten kota seperti Kabupaten Oku Selatan itu ada PLTMH-nya, karena PLTMH ini harus ada kelompok masyarakatnya Mbak untuk mengelolanya tadi. Sebenarnya sudah berjalan. Nah, namun demikian dengan pasca terbitnya Undang-Undang 23 tadi, jadi kewenangan pemerintah kabupaten kota itu tidak ada lagi dan semuanya balik ke provinsi. Jadi pada waktu itu kami sampaikan saja itu namanya dana DAK energi skala kecil. Jadi alhamdulillah pada waktu tahun 2016 semua DAK kabupaten kota kembali ke provinsi. Seperti itu. Itu kalau ada saya salah ingat sekitar 29 miliar. Namun demikian ada surat dari Kementerian Bappenas untuk melakukan efisiensi sekitar 50%. Nah, itu yang menjadi jadi itu tadi political will-nya tadi semua pusat Pak yang ngaturnya seperti itu. Jadi hanya beberapa tempat yang kami laksanakan itu Mas Boni di 2016 itu terakhir dana DAK energi skala kecil itu di daerah Oki, karena Oki sendiri daerah pesisir Mbak. Jadi jaringan PLN tidak bisa masuk. Lalu biogas dari kotoran ternak sapi itu daerah Banyu Asin dan Palembang kita, lalu DED untuk PLTMH di Muara Enim seperti itu. Nah, itu yang kami kerjakan karena itu tadi diefisiensi oleh kementerian karena terkait anggaran yang terbatas seperti itu. Nah, setelah pasca 2016 masih seperti yang sama seperti itu. Jadi
mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat juga terkait pemasangan rooftop untuk di instansi pemerintah itu tahun 2021. Lalu di daerah kabupaten kota juga ada di rumah sakit, lalu di Prabu Mulih juga ada masang rooftop. Jadi rooftop ini namanya on grid, Mbak. On grid ini artinya tersambung dengan kelistrikan PLN. Tapi running time-nya sana sampai jam 4 sore seperti itu karena dipengaruhi oleh sinar matahari. Dan itu juga memberikan dampak baik tadi seperti saya bilang tadi, hemat uang ya, bukan hemat energi, artinya biaya pengeluaran listrik ke PLN berkurang seperti itu. Nah, makanya itu tadi walaupun mahal tapi untuk jangka panjang dia bermanfaat besar. Tapi jangan lupa maintenance-nya Pak Boni. Ya. Jadi memang ini yang menjadi kendala tadi karena teknologinya juga agak mahal, perlu perlakuan khusus dan orangnya harus serius seperti itu. Makanya dikerjakan oleh kelompok masyarakat atau untuk di perkantoran harus ada teknisi tertentu seperti itu ya, minimal 2 orang seperti itu. Mungkin itu Mbak. Ya, Pak Faisal ini kalau berbicara mengenai solar gitu ya, mungkin pendengar juga masih ingat ini ada PLTS di Jakabaring yang pernah dipersiapkan untuk menyambut Asian Games seperti itu ya. Ini apa kabarnya nih Pak? Kabarnya baik-baik saja, ya itu kan 2 megawatt. Memang mereka kemarin, karena kemarin kebetulan saya dengan Mas Boni kemarin kunjung ke lapangan tahun 2024 ya seperti itu ya. Dan itu memang masih running dan memang keluhannya mereka harga jual mereka ke PLN itu rendah seperti itu karena memang regulasinya di bawah Rp1.000 per KWH Pak ya seperti itu ya kalau salah. Jadi tapi tetap running dan memang masuk ke sistem PLN seperti itu dan mendistribusikannya tetap PLN seperti itu Mbak. Mungkin itu informasinya. Baik. BUMN itu, BUMD ya, karena memang dikelola oleh SEG itu sekitar berapa ya luasannya tadi seperti Mas Boni bilang tadi untuk 2 megawatt saja luasannya sekitar 1,5 hektar Mbak ya, nggak nyampe Pak ya. Nah mereka juga pengen ekspansi memperluas tadi, tapi tadi harus menebang pohon, nah, karena ada vegetasi di situ. Nah itu yang agak menjadi unik juga. Kalau bisa Mas Boni untuk daerah-daerah yang tambang yang sudah tutup tadi itu bisanya bangun solar panel saja. Cuman itu tadi kapan kita lakukan seperti itu ya? Karena memang selain mahal, keekonomiannya harus dihitung terlebih dahulu seperti itu. Oke, jadi artinya milik pemerintah provinsi ya Pak ya? Ya. Oke, ke Pak Boni nih, Pak Boni kalau teman-teman di HAKI sendiri bagaimana caranya untuk bisa mendorong masyarakat menggunakan EBT ini, mungkin ada hal-hal yang sudah dilakukan ya? Ya, sebenarnya makanya saya sampaikan tadi kita sebenarnya jauh dari sebelum isu transisi energi kita sudah bersama masyarakat memanfaatkan energi terbarukan dan energi baru dan terbarukan yang berasal dari sumber daya alam. 2017 itu kita mulai mengadaptasi mikrohidro di 2 kabupaten di Muara Enim dan Kabupaten Lahad untuk kebutuhan listrik masyarakat utamanya. Cuman kita melihat ketika masyarakat kita berikan sumber daya listrik dari sumber daya alam air misalnya, mereka lebih cerdas melihatnya. Ketika hulu rusak, maka sumber air untuk menghidupkan mikrohidro itu akan terganggu sehingga mereka merawat di hulu, mereka tanam pohon, vegetasinya mereka rawat, kemudian sehingga ada potensi longsor atau banjir untuk di sumber air mereka rawat, sehingga kami melihat ada dampak baik ketika mengajarkan bahwa transisi energi ke masyarakat ini ke alam seperti itu, bagaimana mereka melawan alam dan alam memberikan energi itu dari sektor dari air seperti itu mikrohidronya. Ya misal, dan kemudian kita hari ini lagi mengembangkan bagaimana prototipe inovasi mesin pembangkit energi sampah. Jadi kita nanti konsepnya itu integrate farmer atau pertanian yang nanti dari limbah sampah yang sudah diolah menjadi energi, sisanya itu ada sekitar 60-80% itu bisa menjadi pakan ternak dan juga menjadi kompos untuk sektor pertanian. Sehingga
kami akan memberi contoh ke masyarakat, oh ini bisa loh yang dilakukan masyarakat, kita tidak butuh misalnya membuat energi yang besar, cuman kita bisa mengadaptasi dari misalnya sampah tadi, sampah rumah tangga bisa diolah menjadi energi dan bisa juga menjadi pakan ternak, kemudian menjadi kompos, dan itu menjadi sebuah strategi kami untuk mengkampanyekan kepada masyarakat untuk mendukung pemerintah. Jadi kalau berbicara transisi energi, masyarakat tidak diberi contoh, masyarakat malah tidak tahu sama sekali tentang transisi energi. Ya masyarakat hari ini tahu, kami hari ini di Kota Palembang harus hidup listrik 24 jam. Masalah dia itu dari energi fosil kah atau dari EBT kah, mereka tidak tahu. Dan kemudian yang menjadi tantangan kami itu berbicara transisi energi itu di wilayah penghasil batu bara. Masyarakat misalnya kayak di Kabupaten Lahat, Muara Enim, hari ini kan dia berinteraksi langsung dengan sektor itu, sektor batu bara. Dari sektor ekonomi, sosialnya mereka selalu berinteraksi dan mereka mendapatkan sebuah feedback untuk perekonomiannya. Nah sehingga kalau kita berbicara transisi energi, mereka berpikir di kepalanya ini akan mengurangi isi dompet, Ibu. Karena produksi batu bara mengurang, nanti gaji atau upah kami berkurang seperti itu. Cuman di satu sisi juga mereka juga protes. Mereka sebagai misalnya penghasil batu bara dan tempat pembangkit. Misalnya kayak saya kasih contoh Keban Agung, di Lahat itu ada 2, Keban Agung sama Banjarsari. Muara Enim itu ada PLT Sumsel 8 terbesar di Asia, kemudian Bukit Asam, kemudian ada yang mau berdiri itu PLT Sumsel 1, dan yang sudah jalan itu PLTU Blimbing, Sipang Blimbing. Cuman 2 kabupaten itu masih sering mati lampu dan tegangannya juga tidak stabil. Padahal sebelahnya adalah PLTU misalnya. Ini kan karena sistem kelistrikan kita itu kan disalurkan ke satu titik kemudian baru disalurkan kembali seperti itu kalau nggak salah Pak Faisal ya. Nah ini juga menjadi harapan masyarakat. Kalau berbicara transisi harusnya ada berkeadilan dulu kepada masyarakat yang berada di ring 1 PLTU dan tambang. Jangan sampai kami menerima dampak, dia bilang dampak langsung misalnya kebisingan, debu pabanya, kerusakan lingkungannya misalnya, terus macet lalu lintasnya, cuman tidak ada kompensasi lebih untuk kelistrikannya. Misalnya kayak Jakarta atau Kota Palembang, mati listriknya kan jarang. Kalau mereka bukan mati listrik, tegangannya aja tidak stabil. Nah, ini menjadi catatan kami juga. Kalau berbicara keadilan, harusnya mereka sebagai wilayah ring 1 dan terdampak, kelistrikannya lebih stabil dong. Kalau tidak berbicara subsidi, minimal dia lebih stabil. Yang lebih miris misalnya kayak di PLT Sumsel 5, di SPP Sumsel 5, di B80. Beberapa desanya malah belum terlalu listrik, Pak. Karena dia masih di map ya, masih listrikannya di map. Nah ini menjadi catatan kami. Sehingga kampanye dan meyakinkan masyarakat untuk transisi energi itu, dari tipikal dan klaster masyarakatnya, Haki punya penanganannya berbeda-beda seperti itu. Oke, langsung ke Pak Faisal ya. Pak Faisal, apa yang disampaikan Pak Boni mungkin bisa dikomentari gitu ya. Bagaimana tentunya upaya pemerintah Sumatera Selatan sendiri untuk bisa memberikan keadilan gitu ya bagi masyarakat terdekat yang ada. Betul sekali yang disampaikan Mas Boni tadi, memang sistem kelistrikan kita ini interkoneksi, Mbak. Jadi semua sumber masuk ke PLN lalu didistribusikan kembali ke PLN, termasuk mendistribusikan ke Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung. Nah itu tadi, memang seharusnya secara teori penghasil energi harusnya tidak kekurangan energi seperti itu, malah terjadi kebalikannya. Nah itu tadi artinya harus ada yang dirubah di dalam dokumen RPJPD kita. Memang Mas Boni, PLN itu dan pemerintah merencanakan smart grid. Saya nggak ngerti ya secara teknisnya seperti apa, bagaimana smart grid system ini akan dilaksanakan di Indonesia tercinta ini ya, terutama Sumsel, karena di RPJMD tahap 1 ini kita sebagai ring of fire se-Sumatera seperti itu karena terkait panas bumi. Dan memang Pak Faisal, kita jeda sebentar, kita sapa kembali pendengar ya. Sayang sekali terputus, silahkan untuk pendengar yang ingin bergabung ya, boleh langsung melalui line telepon di 0711 369977. Pro 1, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Esti. Iya, Pak Zakaria di Kenten, silahkan. Ada pertanyaan atau masukannya? Tapi monitor radionya boleh dikecilkan sedikit, Pak Zakaria, biar lebih jelas lagi terdengar. Udah bagus ya? Silahkan, Pak Zakaria. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Dua narasumber. Mungkin ke Pak Faisal dulu ya. Baik. Nanya dari mana? Esi? Ya, ini Pak Faisal dari Bapeda. tentunya Bapeda ya. Bapak Daya. Mhm. Ya, mau tanya gini, tadi pembahasannya masalah soal bagi hasil tadi ke daerah. Boleh ini menghargai kebijakan dari pemerintah ini, kalau misalnya mau di energi terbarukan, harus ada kompensasi kan, dari pusat. Pak. Saya mau tanya satu lagi Pak Faisal, itu masalah pajaknya itu, apa dia lari ke pusat, apa dia berarti masuk ke daerah itu sendiri? Karena berarti kalau dia lari ke pusat, berarti dia itu ada dana alokasi khusus untuk daerah itu, karena dia langsung di sumber itu ininya, itu energinya itu. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin dengan Pak siapa ya tadi, Pak Bone ya, Pak Boni. yang masalah soal sampah itu, yang pembuatan dari energi dari biomasa itu akan didirikan. Katanya kan ada dampak dari lingkungan, udaranya, itu bagaimana itu potensinya atau dampak buruknya, negatifnya dari pembangunan dari energi listrik dari sampah itu. Itu aja ini pertanyaan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten. Boleh langsung ya ke Pak Faisal terlebih dahulu. Ini mengenai Baik, Pak Zakaria. pajak Bagus ya. pertanyaannya. Sebenarnya dana bagi hasil itu bukan pajak, Pak. Itu adalah penerimaan negara, bukan pajak, sektor sumber daya alam. Jadi saya tekankan lagi, penerimaan negara bukan pajak. Itu seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dan memang dana transfer ini ada berbagai macam. Salah satunya tadi DBH tadi, dana bagi hasil sumber daya alam, yang seperti kita ketahui itu terdiri dari sektor kehutanan, sektor pertambangan dan energi, panas bumi, migas, batu bara, kalau kehutanan, dan sawit juga termasuk seperti itu. Nah ini kan kembali ke pusat dulu, lalu dikembalikan lagi ke daerah sesuai persentase yang saya sebutkan di awal tadi, berapa persentasenya seperti itu. Nah terkait energi yang ada anggarannya, memang betul Pak. Jadi sebelum tahun 2016, dana alokasi khusus energi skala kecil itu ada di kabupaten kota dan ada di provinsi. Jadi kabupaten kota pada waktu itu berlomba-lomba bukan berlomba-lomba ya, maksudnya untuk menunjang kelistrikan di desa yang ada di kabupaten, mereka membangun prasarana kelistrikan berbasis EBT di daerah mereka masing-masing. Nah, semenjak Undang-Undang 23 tahun 2014, kewenangan itu tidak ada lagi, Mbak, seperti itu. Jadi semuanya ditumpukan kepada provinsi. Provinsi sendiri banyak yang harus dikerjakan ya. Pertama terutama sekali untuk SPM seperti itu. SPM itu terkait undang-undang juga harus dipenuhi dulu, pendidikan, kesehatan, lalu terkait pangan juga seperti itu. Apalagi Bapak Gubernur di tahun 2025 dan 2009 nanti di periode kepemimpinan beliau, program prioritasnya itu adalah interkoneksi. Untuk di sektor energi ini kami harus melistriki rasionya itu sampai 100%. Jadi rumah-rumah yang belum terlistriki, Mbak, seperti di daerah Oki, lalu di daerah Muratara yang belum terlistrik oleh PLN ya, seperti itu ya, kita besoknya PLN. Dan tentunya ini harus juga dibantu Mas Boni, apa solusinya dengan yang EBT, karena kalau pakai PLN kita nggak tahu nih dari EBT apa dari batu bara seperti itu, karena memang satu kesatuan sistem. Karena sampai saat ini juga pemanfaatan listrik dari batu bara itu sekitar 55% masih tinggi, kita masih bergantung sama energi fosil seperti itu, Mbak. Itu yang bisa kami sampaikan ke Pak Zakaria tadi. Jadi poinnya adalah untuk energi tadi yang batu bara itu bukan pajak, Pak ya. Kalau pajak itu dia lain struktur ininya, struktur anggarannya seperti itu. Kalau
untuk migas, batu bara itu penerimaan negara bukan pajak yang dikembalikan lagi melalui dana bagi hasil. Nah, untuk DAK alhamdulillah pusat menyetopnya Pak seperti itu. Kita mudah-mudahan kita ada lagi dari Kementerian SDM dana DAK itu, karena dana DAK ini kewenangan daerah Mas Boni, tapi dibantu oleh pemerintah pusat. Seperti halnya dengan bantuan keuangan bersifat khusus yang ada di provinsi tapi dilakukan oleh kabupaten kota seperti itu. Itu tadi harus didukung dengan anggaran. Mau tidak mau kita harus berpikir panjang dan berpikir ulang. Tentunya juga dibantu oleh teman-teman dari koalisi masyarakat sipil tadi. Demplotnya begini untuk yang sampah tadi salah satu contohnya, lalu PLTMH yang ada di Muara Enim dan di Lahat, dan itu harus kasih contoh. Sebenarnya tidak sulit kalau ini memang peruntukan untuk masyarakat seperti itu. Hanya saja masyarakat ini kan perlu support dari pemerintah, dan pemerintah juga perlu support dari masyarakat sendiri dan teman-teman dari NGO dan akademisi seperti itu. Karena perencanaan yang bagus itu Mbak, ini kata guru saya ya, berawal dari hasil penelitian yang sudah bisa diimplementasikan. Artinya tinggal ongoing saja seperti itu ya, jangan cari-cari lagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Kita ke Pak Boni ya. Pak Boni, ini yang disampaikan Pak Zakaria dampaknya dari tadi pembangkit listrik tenaga sampah ya. Seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Zakaria. Memang ini menjadi perdebatan di kalangan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil dan masyarakat juga, bahwa misalnya PLT sampah itu kan mengadopsi dengan proses gasifikasi ya, sehingga ada karbon yang dibuang, sehingga ada potensi untuk efek rumah kaca yang seperti itu. Nah, dari riset yang kita coba bersama Unika Musikaritas itu, kita mencoba ada 3 proses yang diolah sampah menjadi energi atau waste to energy kalau pemerintah sebut hari ini. Misalnya yang pertama itu ada gasifikasi sampah atau menjadi nanti syngas. Kemudian ada proses RDF namanya yang lazim ini dilakukan seperti yang di Kramasan kalau salah, RDF seperti itu. Kemudian ada biodigester. Nah, dari hasil riset kami kemarin, yang berpotensi yang lebih ramah terhadap gas buangnya ada di biodigester nantinya. Nah, makanya dalam proses implementasi di tahun 2026 kita ingin uji coba terlebih dahulu bagaimana nanti proses waste to energy ini melalui sistem biodigester ini rendah karbon, dan seluruh limbahnya itu bisa dimanfaatkan. Misalnya dia limbah organik, dia bisa jadi pupuk dan pakan ternak seperti itu. Nanti limbah dari plastik atau anorganik itu bisa diolah misalnya jadi biji plastik, ataupun misalnya unsur lainnya yang bisa nanti digunakan, misalnya ada potensi untuk pengembangan lainnya seperti itu. Ini masih masa uji coba seperti itu. Memang ini menjadi tantangan Haki dan Unika Musikaritas di tengah gempuran bahwa PLT sampah ini tidak ramah terkait lingkungan karena prosesnya tadi ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena kami menganggap seperti ini, ketika sampah ini menjadi permasalahan di perkotaan dan di berbagai daerah. Nah, bagaimana penanggulangan sampah ini, bonusnya adalah energi, kemudian bisa menjadi nilai tambah di sektor peternakan atau pertanian, sehingga sampah yang hari ini jadi masalah itu menjadi potensi energi dan di sektor pertanian dan sektor peternakan. Nah, itu yang ingin kita coba. Ini masih ongoing ya Pak Zakaria. Nanti mungkin di 2026 kami akan launching kembali jika berhasil, bisa mendukung program transisi energi di Sumsel dan bisa menjadi sebuah pilot project bersama dengan pemerintah juga. Ya pasti proyek ini akan melibatkan pemerintah daerah seperti itu. Kita tidak pernah tidak melibatkan pemerintah karena kita bagian dari stakeholdernya seperti itu. Baik. Ini ada atensi terakhir dari Mbak Pur ya via YouTube. Dengan adanya energi terbarukan, kami berharap jangan sampai merugikan masyarakat karena mungkin ada penggalian, penebangan hutan dan lain-lain yang nantinya bisa menyebabkan bencana alam. Boleh Pak Faisal sekaligus mungkin menutup ya pembicaraan kita pada Palembang Menyapa untuk pagi hari ini. Ada pesan-pesan penting yang ditambahkan mungkin? Baik Mbak, jadi memang pemerintah seperti Sumatera Selatan tentunya dengan
arahan pusat juga berbenah mereview dokumen rencana umum energi daerahnya, Mbak, seperti itu. Karena tahun ini 2025 semua regulasi perencanaan itu harus besoknya 2025 harusnya berubah semua, termasuk yang RUU PTL PLN dia 2025 sampai 2034. Artinya dia selaras untuk bagaimana merencanakan di tiap tahunnya seperti itu. Namun demikian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga bekerjasama banyak dengan bantuan pihak asing terkait pendanaan transisi energi tadi seperti yang disebutkan Mas Boni, karena itu tadi ke depan bagaimana pemerintah Sumatera Selatan itu melalui strateginya terkait ketersediaan, keterjangkauan dan kehandalannya itu bisa tercapai seperti itu, Mas. Karena memang menunggu political will dari pemerintah pusat bagaimana men-share dana bagi hasil tadi untuk difokuskan kepada EBT seperti itu. Karena saya selama ini saya pernah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana dengan kabupaten kota yang punya wilayah seperti itu. Dana bagi hasilnya ada persentasenya untuk energi skala kecil seperti itu ya, jangan dimanfaatkan untuk yang lain. Karena walaupun tidak ada dinasnya, ini informasi juga, Mbak, karena di semenjak undang-undang itu bubar dinasnya yang di kabupaten kota, Mbak. Jadi agak kerepotan juga dinas SDM di provinsi walaupun ada cabang dinasnya seperti itu ya. Karena lokasinya seperti yang Mas Boni sampaikan tadi ada di tengah hutan seperti itu, ada di pesisir. Nah, jadi poinnya adalah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih terus berupaya bagaimana energi baru terbarukan ini untuk pencapaian realisasinya itu meningkat walaupun perlahan. Tentunya juga perlu bantuan dari kawan-kawan dari stakeholder lain, salah satunya oleh kawan-kawan dari Haki tadi, karena Mas Boni ini aktif, Mbak, ya, membantu kami juga di Bapeda masukan-masukannya, dan itu harapannya menjadi perencanaan dapat diimplementasikan, Mas Boni, seperti itu. Mungkin demikian, Mbak. Oke, Pak Boni silakan. Iya, baik, terima kasih. Kalau Haki dan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil itu tetap menggarisbawahkan bahwa transisi energi dan penggunaan EBT itu harus adil dan berkelanjutan. Seperti yang dimention tadi, yang di YouTube, bahwa kalau EBT bisa berbicara EBT, kalau masih membeban hutan ya sama saja sebenarnya, cuma memindahkan yang namanya fosil ke EBT sama-sama membeban hutan ya, seperti itu. Makanya yang harus penting, catatan kami itu penting, bahwa transisi energi itu harus berbasis potensi daerahnya, kemudian potensi penggunaannya berapa besar, kemudian harus mengadopsi keterlibatan masyarakat dan keadilan terhadap masyarakat dan lingkungan. Jika itu pembangunan infrastruktur selama ini kan selalu ada kendala tersebut, sehingga tidak ada dukungan dari penuh dari masyarakat sebenarnya. Mungkin itu catatan dari kita. Bisa saya tambahkan sedikit, Mbak? Boleh, silakan, Jadi Pak. kalau pemerintah itu seperti yang Mas mau disampaikan tadi benar sekali. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan itu sesuai Perpres 111 tahun 2022, atau aspek pembangunannya adalah sosial dulu, baru ekonomi, dengan memperhatikan lingkungan seperti siap. itu. Artinya 3 aspek itu yang memang dijaga. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya, Mas Boni, seperti itu. Itu yang menjadi tantangan kita bersama. Itu demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Boni juga Pak Faisal sudah hadir langsung ya bersama kita dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga tentunya dialog ini bisa membuka wawasan kita masyarakat ya tentang pentingnya energi bersih untuk masa depan, dan juga untuk pemerintah tadi bisa terus mendukung dan memperkuat kembangan
energi terbarukan ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi harus adil dan berkelanjutan seperti kata Pak Boni, dan juga tadi sebenarnya pemerintah juga sudah memperhatikan masalah sosial, ekonomi dan lingkungannya seperti itu ya Pak Faisal ya. Baik, terima kasih sekali lagi, sukses selalu Pak Boni juga Pak Faisal. Pendengar juga terima kasih atensinya sudah bersama kami dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan hari ini ya, di hari Kamis 11 Desember 2025. Tadi kita sudah bersama dengan Bapak Brilian Faisal SPC MSc, fungsional perencanaan ahli media Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Juga ada Pak Boni Bangun SC MSc, expert transisi energi dan perubahan iklim Hutan Kita Institut di Palembang Menyapa untuk hari ini. Saya Esi dan rekan-rekan pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Palembang Menyapa.